Oke, dah on nih. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas terkait dengan spektrometri massa. Spektrometri massa banyak digunakan dalam analisis protein sebagai metode identifikasi lanjutan setelah pemurnian protein melalui ekstraksi, fraksinasi, dan kromatografi. Nah, jadi spektrometri massa merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan massa molekul dan juga mengetahui struktur dari sebuah senyawa dengan cara mengubah molekul tersebut menjadi ion yang bermuatan sehingga kita bisa mengetahui karakteristik dan komposisinya. Yang berikutnya adalah prinsip kerja dari spektrometri massa, meliputi proses ionisasi, yaitu pengubahan senyawa molekul menjadi ion yang bermuatan. Yang kedua adalah pemisahan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan tersebut menggunakan medan magnet atau listrik. Yang terakhir adalah pendeteksian ion untuk menghasilkan spektrum massa yang dapat dianalisis. Kemudian ada komponen utama alat. Alat spektrofotometri terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama itu ada ion source atau sumber ion, tempat di mana molekul sampel diionisasi atau diberi muatan untuk menghasilkan ion fase gas. Kemudian yang kedua itu ada mass analyzer. Setelah ion menghasilkan ion fase gas, kemudian yang terakhir itu ada detektor. Setelah dari mass analyzer, molekul akan masuk ke detektor, di mana detektor itu berfungsi untuk mencatat dan mengukur kelimpahan energi yang telah dipisahkan. Kemudian itu ada jenis metode ionisasi. Terdapat beberapa cara untuk mengionisasi sampel. Yang pertama itu ada elektron ionisasi, di mana metode ini sampel dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, cocok untuk molekul kecil dan volatil. Yang kedua itu ada chemical ionization, metode lunak, di mana ion-ion reagen digunakan untuk mengionisasi sampel melalui reaksi kimia. Bagaimana yang ketiga ada MALDI atau matrix assist laser desorption atau ionisasi, metode lunak yang menggunakan laser dan matriks untuk mengionisasi molekul besar seperti protein. Kemudian yang keempat itu ada ESI atau electrospray ionization, metode lunak yang menggunakan semprotan halus dengan tegangan tinggi untuk mengionisasi sampel dari larutan cair. Jadi singkatnya, spektrofotometri massa adalah proses mengubah sampel menjadi ion gas, memisahkannya berdasarkan massa atau muatan dan mengukur hasilnya untuk mengidentifikasi komponen sampel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi spektrometri massa. Yang pertama itu ada identifikasi obat dan metabolit. Nah, di mana spektrometri massa ini digunakan untuk identifikasi obat dan metabolit karena kemampuannya untuk mengukur massa molekul dengan sangat akurat dan mengidentifikasi strukturnya melalui pola fragmentasi. Nah, semua ini dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, yang kedua ada toksikologi dan forensik. Dalam konteks toksikologi dan forensik, tujuan utama analisis adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur kadar zat asing atau xenobiotik seperti racun, obat, dan bahan kimia beracun dalam sampel biologis seperti darah, urin, atau jaringan. Nah, spektrometri massa atau MS menjadi instrumen yang sangat diperlukan karena memberikan selektivitas dan spesifisitas yang tinggi yang sangat krusial dalam kasus-kasus hukum.
Kekurangan spektrometri massa yaitu ada 3. Yang pertama, membutuhkan vakum tinggi. Ini memerlukan peralatan tambahan seperti pompa vakum dan dapat meningkatkan kompleksitas pengoperasian. Yang kedua yaitu instrumen mahal, yang itu biaya awal pembelian dan pemeliharaan alat-alat ini seringkali sangat tinggi. Yang ketiga yaitu mengoperasikan memerlukan keahlian. Pengguna membutuhkan pelatihan khusus untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan dengan benar. Adapun kelebihan spektrometri massa, yang pertama sensitivitasnya sangat tinggi, yang artinya alat ini bisa mendeteksi zat dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun. Jadi walaupun konsentrasi sampelnya rendah, senyawanya tetap bisa terdeteksi dengan baik. Yang kedua, mampu menganalisis molekul yang kompleks. Spektrometri massa tidak hanya bisa mengenali senyawa sederhana, tetapi juga senyawa yang strukturnya rumit. Bahkan alat ini bisa membantu mengetahui bagian-bagian penyusun molekul tersebut. Yang ketiga, akurasi massa yang tinggi. Spektrometri massa dapat mengukur massa molekul dengan sangat tepat. Karena itu, metode ini sangat membantu dalam menentukan identitas suatu senyawa secara akurat dan mengurangi kemungkinan kesalahan analisis. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Oh iya teman-teman, jangan lupa nonton ya. Like, comment, dan share. Thank you for watching. Sekian dan